Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh yang dirahmati Allah? Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kegiatan belajar kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, setelah kita selesai membaca doa belajar, diharapkan melalui pembelajaran kali ini anak-anak mampu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, mampu menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian bisa membuat paparan tentang pesan pokok Quran surat Al-Hujurat. Yang keempat, anak-anak bisa menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Selanjutnya yang kelima, kalian bisa menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya dengan lancar. Baik, sebelum mulai ke materi, perlu kita pahami bersama bahwa menjaga hubungan dengan teman atau saudara adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Perlu anak-anak pahami juga bahwasanya surat Al-Hujurat adalah surat yang ke-49 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 18 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Nama Al-Hujurat berarti kamar-kamar. Selanjutnya, untuk bacaan surat Al-Hujurat itu sendiri bisa kalian perhatikan pada layar. Di sini Pak Guru akan memberikan contoh cara membacanya. Nanti diharapkan anak-anak mampu atau bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 ini dengan baik dan lancar. Sebelum mulai membaca, kita dianjurkan untuk mengawali bacaan Al-Quran dengan bacaan ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu dilanjutkan dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dari bacaan tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membaca surah atau ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yaitu bacaan mat atau bacaan panjang. Selanjutnya ada bacaan gunnah, yaitu dengan cara menekan atau ditahan dengan berdengung selama 2 ketukan. Yang selanjutnya yaitu bacaan qalqalah atau memantul, dan ada bacaan nun sukun dan tanwin, dan hukum mim sukun. Baik, untuk lebih jelasnya kalian bisa memperhatikan dari potongan ayat yang ada di layar. Kita sudah bagi ayat 13 surat Al-Hujurat ini dalam beberapa potongan. Untuk bagian pertama, ya ayyuhan nasu, di bagian ya ayyuhan itu dibaca mat atau panjang. Selanjutnya di lafaz an-nasu itu dibaca gunnah alias harus ditahan dengan berdengung. Jadi bacanya ya ayyuhan nasu. Selanjutnya in sama nun huruf nun bertasdid, maka wajib dibaca gunnah juga. Inna khalaqnakum, di situ ada qaf sukun, maka wajib dibaca qalqalah karena letaknya di tengah-tengah kalimat, maka cukup qalqalah sughra saja. Khalaqnakum. Selanjutnya huruf mim bertemu dengan mim, maka dibaca idgham misli atau idgham mutamatsilen, maka bacanya dengan berdengung juga. Khalaqnakum. Lanjutkan min, ada nun sukun bertemu dengan zal, itu dibaca ikhfa, maka bacaannya agak samar, yaitu min zakariu. Ada kasroh tanwin bertemu dengan wawu, maka dibaca idgham bi gunnah, bacanya dengan masuk ke huruf wawu dengan ditahan dengan dengung. Min zakariu wa unsa, ada nun sukun bertemu dengan huruf sa, maka dibaca ikhfa, yaitu agak samar, wa unsa. Kita ulangi sekali lagi bagian 1. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Baik, kita ulangi lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kurang lebih seperti itu. Lanjutkan ke bagian 2. Wa ja'alnakum.
pada huruf nunnya dibaca mat atau panjang, sedangkan pada huruf mim sukun itu bertemu dengan huruf shin maka dibaca idhar atau jelas. Waja'alnakum syu'ubau, ada fathah tanwin bertemu dengan wawu, kembali idgham bigunah lagi, masuk ke huruf wawunya dengan berdengung. Syu'ubau wa qabaila. Baik, di situ qabaila itu satu lafaz ya, maka dibaca mat wajib. Mat wajib bisa sepanjang 6 ketukan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Baik, di qabaila lanya jangan dibaca panjang. Jadi wa qabaila lita'arafu. Kita ulangi dari lafaz pertama. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Baik, kita lanjutkan ke bagian 3. Di situ ada huruf nun yang bertasydid, maka wajib dibaca gunah lagi. Inna, nanya pendek ya, tidak dibaca panjang. Inna akramakum, idhar jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ulangi. Inna akramakum indallahi atqakum. Di bagian terakhir, bagian keempat, di situ ada nun tasydid juga, maka dibaca gunnah. Innallaha alimun, itu dhamma tanwin bertemu dengan kha, maka wajib dibaca idhar dengan jelas ya. Alimun khabir. Kita ulangi. Innallaha alimun khabir. Kurang lebih seperti itu. Mari kita baca dari ayat awal, dari potongan 1, 2, 3, dan 4 kita gabungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Baik anak-anak, setelah kita belajar membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13,
Nanti diharapkan anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar, dan selanjutnya anak-anak bisa menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 ini beserta artinya dengan lancar. Dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran, anak-anak bisa memperhatikan beberapa kiat berikut ini. Di antaranya, yang pertama, dalam hafalan niatkan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Yang kedua, anak-anak harus mengakrabkan diri dengan Al-Quran, yaitu terbiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, anak-anak harus mau berusaha memperbaiki dan mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Adapun yang keempat, anak-anak dibiasakan mengulang-ulang bacaan atau murojaah. Jadi semakin sering kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menjadi cepat hafal. Yang kelima, pasang target hafalan. Artinya kita harus punya target kapan kita bisa hafal surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Selanjutnya, anak-anak juga harus menjadwalkan kapan waktu yang bisa kalian gunakan untuk hafalan. Alangkah baiknya kalau kita ambil waktu setelah sholat maghrib misalnya. Jadi setelah kita sholat maghrib, kita biasakan membaca Al-Quran dan kita fokuskan untuk belajar menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Langkah berikutnya, bila anak-anak masih kesulitan dalam menghafal, anak-anak bisa mendengarkan bacaan orang lain, atau anak-anak bisa melihat referensi dari YouTube atau bapak, ibu, atau saudara, kakak, dan guru ngaji anak-anak di rumah untuk membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 ini, dan kalian bisa menyimak dan belajar membacanya. Adapun langkah yang terakhir, anak-anak harus konsisten atau istiqomah dalam belajar. Artinya tidak boleh putus asa. Kita harus berusaha mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Karena dengan mempelajari Al-Quran, kita semua insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu dengan belajar menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan cara menulis surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita bersama-sama akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.